Skandal siang bolong di rumah kosong, rahasia Kades dan Sekdes terbongkar. Desa Banyuindu selama ini dikenal sebagai desa yang tenang, subur, dan penuh dengan kearifan lokal. Warganya hidup rukun, bersahaja, dan saling menjaga. Tak banyak hal besar terjadi di desa ini selain panen raya, acara sedekah bumi, atau pernikahan warga. Tapi sejak 6 bulan terakhir, ada bisik-bisik kecil yang mulai merayap dari satu warung ke warung lainnya, dari satu pengajian ke pengajian lain. Bukan soal pembangunan jalan atau proyek desa, melainkan tentang kedekatan yang dianggap tak wajar antara kepala desa, Pak Harto, dan sekretaris desa yang baru, Ibu Sekdes Ayu Lestari. Pak Harto, pria 43 tahun dengan harisma dan ketegasan khas pemimpin, adalah tokoh terpandang di desa. Ia sudah 2 periode menjabat sebagai kepala desa. Sementara Ayu Lestari adalah perempuan berusia 31 tahun, berwajah cantik, pintar, dan dikenal sangat sopan. Ia pindahan dari kota kecil sebelah setelah menikah dengan seorang guru SMP, dan dipercaya menjadi sekretaris desa baru menggantikan yang lama pensiun. Kedekatan mereka awalnya dianggap biasa. Namun seiring waktu, warga mulai menyadari sesuatu yang ganjil. 2 tatapan dan waktu yang tak wajar. Warga mulai mencatat pola. Setiap hari, Ibu Sekdes datang paling pagi ke kantor desa, kadang bahkan sebelum pukul 7. Tak lama berselang, Pak Kades tiba. Keduanya sering terlihat pergi berdua keluar desa dengan alasan urusan dinas. Bahkan dalam rapat-rapat, tatapan keduanya seolah menyiratkan hal yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Lalu muncul rumor bahwa keduanya sering terlihat masuk ke sebuah rumah kosong di pinggir hutan kecil yang sudah lama tak ditempati. Rumah itu dulunya milik seorang janda tua yang wafat 3 tahun lalu. Sejak itu, rumah tersebut dibiarkan kosong dan nyaris terlupakan. Wong loro kui wisra bener, kata Mbah Minto, sesepuh desa, di suatu malam di warung kopi. Kades kok nyambangi omah kosong siang bolong karo Bu Sekdes. Lah piye, Embah. Warga sing liwat sawah wae sering endlok mobil dinas parkir neng kono, sahut warga lain. Desas-desus itu terus bergulir, sampai akhirnya warga mulai menyusun rencana. 3 skandal siang bolong. Hari Rabu siang, matahari menyengat dengan panasnya. Desa sepi. Sebagian besar warga berada di ladang. Namun beberapa pemuda yang sengaja bolos dari ladang berkumpul di balai dusun. Mereka mendapatkan informasi dari seseorang yang mengaku melihat mobil dinas Kades parkir di dekat rumah kosong itu sekitar pukul 11.30. Kita gerebek sekarang juga. Jangan sampai keburu kabur, ujar Rudi, seorang pemuda Karang Taruna yang dikenal vokal. Tanpa banyak bicara, sekitar 20 warga laki-laki dan perempuan mulai berjalan pelan menuju rumah kosong. Mereka memilih jalan setapak melewati belakang rumah agar tidak menarik perhatian. Sebagian membawa kamera ponsel, sebagian lain membawa kayu atau pentungan kecil. Jaga-jaga kalau terjadi perlawanan. Tiba di rumah kosong, suasana mendadak hening. Jantung berdebar. Ada suara sepatu hak perempuan di dalam rumah, bercampur tawa lirih. Suara tawa laki-laki pun terdengar, meski agak tertahan. Buka pintu ne, teriak Rudi dari luar. Suasana langsung gempar. Pak Kades, buka. Iki warga kabeh. Tambah warga lain. Terdengar suara ribut di dalam. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka dengan wajah panik. Tampak Pak Harto dengan baju dinasnya setengah terlepas, rambut acak-acakan. Di belakangnya, Bu Ayu Lestari, tergesa menutupi dadanya dengan kerudung dan jas dinas yang tak lagi rapi. Warga riuh. Ada yang mengumpat, ada yang merekam, ada yang histeris melihat kenyataan itu. Kowe kui pimpinan desa kok iya songono, Pak? Ngakoni wae. Opo iki wis suwi? Pak Kades mencoba tenang. Ini salah paham. Kami hanya rapat. Rapatmu kok neng omah kosong? Ora waras. Bu Sekdes hanya tertunduk diam,
Air matanya mulai mengalir. Ia gemetar, nyaris pingsan saat melihat kamera diarahkan padanya. Beberapa ibu-ibu langsung menariknya keluar rumah. 4 desa bergolak. Gerebekan itu langsung tersebar ke seluruh desa dalam waktu 2 jam. Video berdurasi 1 menit tersebar lewat grup WhatsApp RT, RW, hingga grup guru-guru sekolah. Malamnya, balai desa dipenuhi warga yang marah. Ketua BPD dan perangkat desa lain memutuskan menggelar sidang darurat. Pak Harto tidak hadir. Ia dikabarkan pergi ke kota malam itu juga. Bu Ayu Lestari pun tak datang. Suaminya, yang seorang guru SMP, dikabarkan menangis sepanjang malam dan mengurung diri di kamar. Mbah Minto pun akhirnya angkat bicara. Sing kudune dadi contoh, malah nyedot malu. Iki kudune ora cukup mung maaf. Kudu tanggung jawab. 5 surat pengunduran diri. 3 hari setelah kejadian, sebuah surat resmi dikirimkan ke balai desa dan ditempel di papan pengumuman. Surat itu ditandatangani oleh Pak Harto, menyatakan pengunduran dirinya sebagai kepala desa Banyuindu. Di hari yang sama, Bu Sekdes Ayu Lestari juga menyerahkan surat pengunduran diri kepada dinas kecamatan. Keduanya menghilang dari desa. Rumah Pak Harto ditutup rapat. Istri dan anak-anaknya pindah ke rumah orang tua sang istri di kota. 6 bekas luka yang dalam. Masyarakat masih membicarakan kejadian itu hingga berminggu-minggu. Ada yang menyayangkan, ada yang merasa puas. Ada pula yang merenung tentang bagaimana kekuasaan, godaan, dan rahasia bisa menghancurkan nama besar dalam sekejap. Beberapa waktu kemudian, muncul kabar bahwa Pak Harto kini membuka usaha kecil di kota. Sementara Bu Ayu dikabarkan bekerja di sebuah kantor swasta dan mengurus perceraian dengan suaminya. 7. Penutup, cermin untuk semua. Cerita tentang skandal Kades dan Sekdes menjadi pelajaran yang tak terlupakan bagi warga Banyuindu. Bahwa jabatan adalah amanah. Bahwa kepercayaan rakyat bukan sekadar tanda tangan di surat pengangkatan. Warga kini lebih berhati-hati. Pemilihan kepala desa berikutnya berjalan ketat, dengan pengawasan ketat pula. Desa perlahan pulih dari luka. Namun kisah siang bolong itu tetap hidup, dibisikkan dari generasi ke generasi sebagai pengingat, bahwa tak ada rahasia yang bisa disembunyikan terlalu lama, terutama di desa kecil yang penuh mata dan telinga.